Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku? Semoga di hari ini kita diberikan kemudahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tayamum. Definisi tayamum. Tayamum adalah keinginan kehendak untuk mengusap wajah dan kedua tangan dalam bentuk yang khusus dengan niat pembolehan mengerjakan salat dan semisalnya. Ibnu As-Sukait mengatakan, firman Allah Ta'ala, "Dan jika kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah kalian dengan tanah yang baik." Yaitu menghendaki pemakaian tanah. Lalu pemakaian mereka telah meluas hingga kata tayamum diinterpretasikan sebagai mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah. Demikian yang dikutip oleh Al-Hafiz di dalam Fathul Bari. Dalil-dalil disyariatkannya tayamum. Adapun dalil pensyariatan tayamum di dalam Al-Qur petik terbalik firman Allah Ta'ala. Dan jikalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau seseorang di antara kalian baru saja buang hajat atau menggauli wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukanlah tayamum dengan tanah yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Surat Al-Maidah ayat 6. Dari sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor 347, dan Muslim dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, Rasulullah mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu saya junub dan tidak mendapatkan air. Maka saya berguling-guling sebagaimana tunggangan berguling, kemudian saya menjumpai Nabi dan menceritakan kepada beliau hal itu. Beliau bersabda, "Cukuplah engkau melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini." Lalu beliau memukulkan kedua tangan beliau ke tanah dengan sekali tepukan kemudian membasuhkan tangan kiri ke tangan kanan dan kedua punggung tangan beliau dan wajah beliau. Demikian pula, umat Islam telah sepakat bahwa tayamum disyariatkan hanya pada wajah dan kedua telapak tangan bagi seseorang yang berhadas, baik hadas besar maupun kecil. Baik tayamum tersebut mewakili seluruh anggota taharohnya ataukah sebagiannya saja. Siapakah yang diperbolehkan melakukan tayamum? Seorang yang junub lagi musafir dan tidak mendapatkan air. Hal ini berdasarkan keumuman ayat tayamum dan juga ditunjukkan oleh hadits Ammar bin Yasir yang baru saja berlalu. Bagi seorang junub apabila khawatir udara dingin. Berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala di atas. Dan juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya dari hadits Amru bin Al-Ash, bahwa ketika beliau diutus pada perang Zat As-Salaasil, beliau berkata, "Hingga saya ihtilam mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Dan saya khawatir jikalau saya mandi maka saya akan mati. Maka saya pun hanya bertayamum kemudian mengimami para sahabatku pada salat subuh. Dan ketika kami tiba kembali menemui Rasulullah, mereka menceritakan hal itu kepada beliau. Dan beliau bersabda, 'Wahai Amru, engkau telah mengerjakan salat mengimami sahabatmu sementara engkau dalam keadaan junub.' Saya berkata, saya teringat dengan firman Allah Ta'ala. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sangatlah penyayang bagi kalian. Maka saya melakukan tayamum kemudian mengerjakan salat." Rasulullah kemudian tertawa dan tidak mengatakan sesuatu. Hadis riwayat Ahmad. Hadits ini dijadikan dasar oleh Malik, Ats-Tsauro, Abu Hanifah dan Ibnul Munzir bahwa seseorang yang melakukan tayamum karena udara yang sangat dingin, tidak diharuskan untuk mengulangi salat. Karena Nabi tidaklah menyuruh beliau untuk mengulanginya. Seandainya wajib, niscaya beliau akan menyuruh mengulangi salat. Ibnu Raslan mengatakan, tayamum karena takut udara dingin tidak diperbolehkan bagi seseorang yang memungkinkan untuk memanaskan air atau dapat mempergunakan air dengan cara yang tidak menimbulkan mudarat baginya semisal membasuh anggota wudhu kemudian menutupinya. Setiap kali selesai membasuh anggota wudhu dia lalu menutup dan menghalanginya dari udara dingin, maka hal itu wudhu petik terbalik suatu keharusan baginya. Jika dia tidak mampu dia diperbolehkan tayamum dan mengerjakan salat pada pendapat sebagian besar ulama. Dan inilah pendapat yang sahih sesuai dengan keterangan dalil di atas. Seorang yang dalam keadaan sakit tidak mampu mempergunakan air. Sakit penyakit terbagi atas 3 bagian. Pertama, penyakit yang ringan dan tidak dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya, tidak akan memperlambat kesembuhannya, tidak menambah rasa sakit atau suatu yang buruk jika orang tersebut mempergunakan air. Semisal penyakit pusing, sakit gigi dan semisalnya. Penyakit sakit semacam ini tidak diperbolehkan tayamum baginya menurut pendapat sebagian besar ulama.
Kedua, sakit penyakit yang dengan penggunaan air akan dikhawatirkan mendatangkan kebinasaan pada dirinya, anggota tubuhnya, mendatangkan penyakit yang membahayakan jiwanya. Ketiga, penyakit sakit yang dengan penggunaan air akan memperlambat kesembuhannya atau menambah parah sakitnya. Pada dua keadaan pada sakit penyakit ini diperbolehkan untuk tayamum dan tidak perlu mengulangi salat. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Daud dan sebagian besar ulama. Berdasarkan keumuman ayat tayamum di atas dan juga berdasarkan hadits Amru bin al-Ash sebelumnya. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala di atas, jika kalian dalam keadaan sakit. Beliau berkata, yaitu seseorang yang mendapatkan luka ketika fisabilillah, atau borok, atau penyakit cacar air, lalu dia junub dan takut jika dia mati maka dia akan meninggal dunia, dia dapat tayamum dengan tanah yang baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Pendapat ini adalah pendapat Mujahid, Ikrimah, Taus, Qatadah, Hamad bin Abu Sulaiman, Ibrahim, Malik, Asis Syafi'i, Ashab ar-Petik terbalik Y, Ahmad, Ishaq dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Munzir, Ibnul Qayyim, Sanani, Asis Syokani dan Asis Syaikh Ibnul Utsaimin. Dan inilah pendapat yang sahih. Musafir yang memiliki sedikit air dan khawatir kehausan dalam perjalanannya. Jika seorang musafir khawatir kehausan dan dia membawa air yang hanya mencukupi untuk dipergunakan minum, maka musafir tersebut menyimpan airnya untuk dipergunakan minum dan dia mencukupkan dengan tayamum di setiap salatnya. Ibnul Munzir mengutip bahwa ulama sepakat dalam hal ini. Dan pendapat tersebut telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Mujahid, Atta, Taus, Qatadah, Ad-Dahak, Ats-Sauro, Malik, Asis Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Saur dan Ashabur Rai. Seorang junub lagi musafir yang tidak mendapatkan air kecuali yang hanya cukup dipergunakan untuk berwudu. Adapun jikalau seseorang dalam keadaan safar, bepergian dan junub sementara dia tidak memiliki air selain kadar yang memungkinkan untuk berwudu, Imam Ahmad berpendapat bahwa dia membasuh kemaluannya dengan air tersebut serta bagian yang terkena janabah. Selanjutnya dia melakukan tayamum dengan tanah yang baik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Pendapat ini juga merupakan pendapat At-Petik terbalik, Al-Hasan, Az-Zuhri, Hamad, Malik dan Abdul Aziz bin Abu Salamah. Dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Munzir. Tanah yang dipergunakan untuk tayamum. Allah Ta'ala berfirman, lalu jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Dalam hadits Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanah yang baik adalah wudhu seorang muslim walau dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Apabila dia telah mendapatkan air maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan mengusap kulitnya, karena hal itu lebih baik. Hari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asis Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwan No. 153. Niat pada tayamum. Telah sahih diriwayatkan dari hadits Umar bin Al-Khattab dari Nabi, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya tiap amalan berdasarkan pada niatnya. Muttafaq alaihi. Tata cara tayamum. Adapun tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Membaca basmalah. Sebagaimana halnya dalam wudu. Dikarenakan tayamum adalah pengganti taharah wudu, dan pengganti menyadur hukum yang digantikannya. Menepukkan kedua telapak tangan ke tanah dengan sekali tepukan. Berdasarkan hadits Ammar bin Yasir di atas. Ibnu Abdil Bar mengatakan, bahwa sebagian besar atsar-atsar yang diriwayatkan dari Ammar menyebutkan sekali tepukan. Adapun atsar yang diriwayatkan dari beliau yang menyebutkan 2 kali tepukan maka kesemuanya adalah mudtarib goncang. Dan hadits Abdullah bin Umar secara marfu. Tayamum dengan 2 kali tepukan, sekali untuk wajah dan sekali untuk kedua tangan hingga bagian siku. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, namun hadits ini sangat lemah, pada sanadnya terdapat Ali bin Zafya'an, dia perawi yang matruk. Demikian juga hadits Ibnu Umar lainnya yang menyebutkan 3 kali tepukan pada tayamum adalah hadits yang sangat lemah. Wallahu a'lam. Meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayamum. Berdasarkan hadits Ammar bin Yasir, dalam salah satu riwayatnya pada Sahih Al-Bukhari, di mana disebutkan, lalu Nabi menepukkan kedua telapak tangan beliau pada tanah kemudian meniupnya,
lalu mengusapkan keduanya pada wajah dan kedua telapak tangan beliau. Sahih Al-Bukhari nomor 338 dan juga No. 339. Mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Berdasarkan ayat tayamum dan juga berdasarkan hadits Ammar bin Yasir di atas. Mencukupkan tayamum pada wajah dan kedua tangan hingga pergelangan merupakan pendapat atau petik terbalik, Sa'id bin Al-Musayyab, An-Nahai, Mahul, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Munzir dan juga sebagian besar ulama hadits. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan adanya mengusap tangan hingga ke bagian siku, tidak satupun hadits tersebut yang sahih. Bahkan sebagian besarnya adalah hadis-hadis yang sangat lemah. Seperti disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid dan juga Asy-Syaukani di dalam Nail al-Autar. Tertib dalam tayamum, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan. Berdasarkan konteks firman Allah Ta'ala, basuhlah wajah dan tangan-tangan kalian, surat Al-Maidah ayat 6. Dikerjakan secara beriringan Al-Muwalloh. Demikian pembahasan tentang tayamun, saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.